Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk UBAS dari mata kuliah pembelajaran mesin untuk telekomunikasi, yang dimana kami mengambil tema Email Risk Monitor. Boleh dilanjut? Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri di sini Kisah Mufri Ramadan dengan NIM 181230003. Saya Nafan Adian Safarudin dengan NIM 181230029. Perkenalkan, saya Muhammad Kanza Firdaus dengan NIM 181230034. Lalu saya Naufal Farifatur Rahman NIM 181230022. Dan saya Christian Vian Sebayang dengan NIM 181230040. Oke, lanjut. Nah, jadi ini adalah gambaran besar dari presentasi kami untuk sekarang. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian memperkenalkan apa itu IRM yang telah kami buat, kemudian tujuan dan manfaat dari proyek kami, kemudian ada mind map, DFD, dataset, source code, kemudian simulasi, evaluasi, kesimpulan, dan terakhir penutupan. Saya lanjut ke teman saya, Kanza. Baik, untuk pendahuluan, latar belakang kami membuat proyek ini adalah karena dalam era digital semakin maju, arus komunikasi elektronik melalui email terus meningkat secara signifikan. Namun perkembangan ini juga dibarengi dengan meningkatnya volume pesan yang tidak diinginkan, atau dalam arti lain spam, yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi. Nah, dengan adanya proyek ini dapat membantu permasalahan deteksi spam sebagai topik utama dengan pendekatan machine learning. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk secara otomatis mengklasifikasi baik ini email atau baik ini spam ataupun bukan spam, berdasarkan pola-pola dalam isi pesan yang telah dianalisis dari data historis. Proyek kami dinamakan ERM, atau dalam panjangnya Email Risk Monitor. Program yang kami kembangkan sebagai program pendeteksi email spam berbasis pembelajaran mesin. Program ini berbasis web dan dapat diakses di perangkat pengguna. Selain fitur deteksi email spam, program ini dapat menerima feedback dari pengguna untuk setiap hasil deteksi yang diberikan, membantu untuk meningkatkan keakuratan model. Jadi ada 3 poin dari tujuan dan manfaat proyek ini. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas besar dari pembelajaran mesin telekomunikasi, lalu memanfaatkan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, dan yang ketiga adalah memudahkan penggunaan email untuk keperluan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa perkembangan AI sangat pesat dan eksponensial, maka dari itu ini merupakan implementasi dari adaptasi kami untuk pengembangan AI itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Nova Fahri. Baik, selanjutnya ini merupakan mind map atau peta pikiran dari spam email detector ya, program yang kami buat. Kita lihat dari paling pojok kiri atas dulu saja, data dan praproses atau pre-proses ya. Jadi kita akan, jadi kelompok kami mengumpulkan data spam dari korpus publik. Dalam hari ini kami dari Kaggle ya. Lalu diproses untuk melalui tokenisasi, terus dihapus topor, terus lemmatisasi agar nanti bisa siap digunakan untuk melatih model yang akan kami buat. Lalu ada fitur extraction dan modeling ya. Dia teks emailnya oleh model diuji vektor numerik, lalu diklasifikasikan menggunakan model supervised learning. Dalam hal ini kami menggunakan naive Bayes ya. Naive Bayes itu seperti rumus Bayes theorem yang ada di probabilitas dan statistika. Lalu ada evaluasi dan matriks ya. Di sini kami mengukur akurasi, presisi, recall, terus lalu ada juga confusion matrix ya untuk mengukur kinerja dari model apakah ini sudah layak dipakai atau belum. Lalu ada deployment dan API ya. Model diluncurkan melalui endpoint API menggunakan Flash atau Fast API agar sistem dapat menerima
input email dan memberikan keluarannya klasifikasinya secara real time. Lalu ada visualisasi dari data yang telah dianalisis, dan evaluasi model telah dievaluasi akan divisualisasikan ya melalui plot metrik atau distribusi dari spam atau ham. Lalu ada tools dan libraries yang dipakai ya. Ini ada sedikit gambaran mengenai pustaka yang dipakai. Di Python ada scalar, pandas, plotly. Nanti akan ada beberapa model Python seperti OS dan Ray. Bisa dilanjut untuk ke DFD ya. Oke, jadi ini yang pertama DFD context level ya. Jadi kalau di DFD context level ini akan ada, kalau di sini ngomongnya tiga entitas ya, atau tiga entitas eksternal. Jadi ada user atau pengguna, admin, dan si email server. Terlihat dari paling kiri ya, ada si user atau pengguna yang akan mengirimkan email ke sistem. Nah, dan sistemnya nanti akan mengembalikan hasil deteksi apakah itu spam atau bukan spam ke penggunanya. Nah, lalu di pojok kanan atas akan ada admin ya. Admin ini bertanggung jawab dalam proses training si model. Jadi dia akan menerima laporan kinerja dari model tersebut. Lalu dari feedback yang didapatkan, dia akan mengupdate atau melatih ulang si model tersebut. Lalu ada email server ya. Nah, email server ini tujuannya untuk mengirimkan email masuk ke sistem dan menerima kembali hasil klasifikasi berupa teks spam atau informasi tambahan di header email ini. Jadi diagram ini tuh menunjukkan hubungan langsung antara sistem dengan lingkungan eksternal. Jadi dasar untuk pengembangan DFD pada level-level berikutnya. Lanjut ke DFD level 0. Oke, di DFD level 0 masih sama ya, tadi ada user atau pengguna, email server, dan admin ya. Nah, di DFD level 0 ini proses utama dari deteksi spam si email kan diuraikan jadi 5 subproses yang lebih detail. Ada 1.1 receive email, 1.2 pre-process, 1.3 klasifikasi, 1.4 return hasil ya, dan 1.5 itu untuk merarsip dan hasil feedbacknya tadi akan men-train model itu ulang. Nah, diagram ini memberikan gambaran alur data yang lebih detail dibanding sebelumnya, mulai dari email tadi awal diterima hingga hasil deteksi dikirimkan kembali ke si pengguna atau user. Nah, user atau pengguna sebagai entitas eksternal mengirimkan email pertama kali akan ditangani di 1.1 ya, di receive email, email diterima. Lalu di sini juga email server juga akan berkontribusi dengan mengirim agar email masuk ke sistem. Email kemudian diproses dalam tahap pra-proses di 1.2 untuk dibersihkan dan dinormalisasi sebelum akhirnya diklasifikasikan di 1.3. Setelah proses klasifikasi dilakukan, nanti hasilnya akan dikirim kembali ke si pengguna, dan email server melalui proses 1.4 atau return result. Lalu klasifikasi juga akan dikirim ke proses 1.5 ya. Tadi untuk diarsip ya, disimpan, dan hasil arsip ini akan digunakan untuk men-train model ini kembali, untuk mengupdate modelnya, dan dilakukan oleh si admin. Jadi si admin ini akan berperan untuk mengubah dataset dan melakukan pelatihan ulang serta menerima log hasil training untuk dianalisis oleh si admin tersebut. Lanjut ke terakhir, DFD level 1 harusnya. Ya. Ini DFD terakhir ya, DFD level 1. Di DFD level 1 dia menggambarkan lebih rinci lagi proses 1.3 tadi saat klasifikasi si email ya, yang merupakan inti dari si deteksi spam ini ya. Jadi di proses klasifikasi ini ya, jadi pusat atau core-nya apakah si email ini nanti akan ditentukan sebagai spam atau bukan spam. Nah, proses ini dapat dipecah menjadi 4 tahap yang lebih rinci lagi, yaitu pertama ada extract features, lalu ada apply machine learning model, lalu ada check blacklist DB, dan terakhir ada final classification. Jadi di diagram ini khususnya menunjukkan gimana email tadi sudah dibersihkan di pre-processing, diubah lalu jadi fitur numerik ya, lalu akan dianalisis oleh si model yang telah kita bangun, dikombinasikan dengan ya akan menggunakan sistem score lah ya, seperti blacklist dan reputation, dan akhirnya menghasilkan hasil akhir berupa klasifikasi final ya, tadi. Nah, di tahap pertama ini adalah extra features ya, dia akan mengubah data teks menjadi representasi numerik, misalnya jadi vektor gitu ya. Hasil ekstraksi fitur dikirimkan ke selanjutnya itu apply ML model ya. Jadi kan kita aplikasikan modelnya tadi untuk menghasilkan prediksi awal atau preliminary label. Nah, proses ini akan lanjut lagi oleh check blacklist DB. Jadi akan menambahkan skor tambahan berdasarkan daftar yang dari si pengirim ya. Kedua, hasil skornya akan dikombinasikan lagi di hasil akhir itu final classification untuk menghasilkan keputusan akhir.
Jadi apakah si email ini spam atau HAM? HAM itu sebenarnya singkat dari harmless ya, jadi lawannya dari spam. Nah, si admin pun juga terlibat di tahap ini, khususnya pada proses blacklist update dan pemberian umpan balik atau feedback untuk perbaikan model ke depannya. Nah, DFD-nya cukup sampai ini, dilanjutkan oleh Navan. Jadi selanjutnya ke source code. Mungkin saya akan sharing dulu. Kita mulai dari yang pre-processing dulu. Jadi di file ini tuh mungkin bisa mulai dari struktur file dan foldernya dulu. Di sini ada data, yang dalamnya itu ada dataset yang berisi, kalau dilihat ini email yang udah diklasifikasikan menjadi HAM dan juga spam. Jadi ini datasetnya saya dapat dari website Kaggle tadi. Oke, lanjut selanjutnya ke ini untuk dokumentasi. Ini untuk model dan juga mungkin kita masuk dari file folder src dulu. Kita masuk ke file processing dulu. Jadi yang pertama itu ada fungsi clean text. Clean text itu untuk bisa membersihkan teksnya lah, seperti lowercase, terus simbol, tokenisasi, stop word removal, dan juga lemmatization. Nah, nanti fungsi clean text ini akan dipakai di load prepare and data di train.py. Nah, di sini kita akan melakukan di load dan juga di prepare data dari CSV tadi. Di CSV ini selanjutnya ada fungsi train model di sini untuk melakukan training, di mana dia itu men-split dataset kebagi menjadi 2. Selanjutnya ini hanya logika untuk pemilihan saat web berjalan. Lalu selanjutnya save model. Nah, save model ini untuk melakukan save pada model yang telah di train sebelumnya, dan juga vektornya juga, jangan lupa. Oke, selanjutnya masuk ke inference.py. Di sini ada load model. Jadi model yang sudah disimpan tadi ini formatnya .pkl, di load menggunakan fungsi ini. Lalu untuk predict spam sendiri yaitu untuk memprediksi. Jadi dia mengklasifikasikan langsung dari dataset tadi dan menggunakan model yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, terus ini untuk menjalankan main. Lalu lanjut ke app.py. Nah, di sini tuh bisa dibilang intinya dari fitur-fitur dari web yang telah kami buat. Itu yang pertama ini untuk halaman utamanya, dia dapat menampilkan email dan juga dan juga hasil prediksinya. Lalu dan juga kita bisa memberikan feedback yang nanti akan masuk ke halaman feedback atau muncul pop-up gitu. Nah, di sini untuk feedbacknya sendiri dia itu akan langsung men-training ulang modelnya juga. Jadi akan bisa dia menimpa model yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga nanti si hasil prediksinya itu menjadi lebih akurat. Untuk email feature sendiri, karena kita itu langsung implementasi secara langsung, jadi kami menggunakan API dari IMAP. Nah, jadi dia itu dapat bisa bilang menghubungkan atau menjadi perantara antara aplikasi Gmail dan juga model juga web yang telah kami buat. Nah, terakhir di sini ada main.py. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama run training. Jadi dia akan melakukan run training dan juga menggunakan model yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang run web app ini untuk menjalankan webnya yang mungkin nanti akan didemonstrasikan oleh teman saya. Oke, sebentar lanjut. Mungkin source code itu sekian. Lanjut ke PPT-nya lagi. Nah, pustakanya itu ya sebenarnya saya jelaskan tadi. Jadi ada Pandas, Joblib, NLTK, dan Scikit-learn. Lalu untuk yang dari bawaan dari Python-nya ada OS sama Array. Nah, Pandas sendiri ini merupakan library untuk melakukan data processing. Seperti yang tadi, karena kami menggunakan file CSV untuk datasetnya, maka Pandas sangat cocok. Lalu Joblib ini untuk menyimpan dan juga meload model yang telah dibuat sebelumnya. Model tadi itu sudah dijelaskan oleh teman saya juga.
dia menggunakan modelnya tuh algoritmanya naive Bayes. Terus NLTK atau Natural Language Toolkit yaitu digunakan fungsi pada fungsi clean text tadi. Jadi untuk memproses teks-teks sehingga dia bisa dibaca oleh modelnya tersebut. Saya yang terakhir ada Scikit-learn, dia itu merupakan bisa dibilang inti dari library untuk machine learning. Dia dapat melakukan training, lalu juga dapat membuat evaluasi seperti skor dan segala macamnya yang akan ditunjukkan di slide selanjutnya. Untuk OS dan R ini sebenarnya untuk apa ya, bisa dibilang menangkap pola teks. Dan juga kalau OS ini untuk mempermudah kita dalam membaca file directory. Nah, ini hasil dari trainingnya, akurasinya tinggi, jadi sekitar 98%, dan juga klasifikasinya itu 99%. Jadi ya bisa dibilang hampir sempurna model yang kami buat ini. Kalau dilihat dari confusion matrixnya sendiri, dilihat ini yang merupakan HAM itu telah diklasifikasi sebanyak 257. Nah, ini bisa bilang yang benarnya. Itu science farmnya juga 265, yang file negatifnya itu 0, lalu yang true negatifnya yang dia bisa dibilang salah dalam mengklasifikasinya hanya sebanyak 6 buah saja. 6 buah, misalnya 6 buah data atau 6 buah baris dalam CS. Oke, mungkin lanjut ke teman saya, Kesa. Baik, di sini saya akan menjelaskan, bisa dimundur sedikit satu slide lagi. Saya kayaknya kelewatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu gambaran besar bagaimana website-nya bekerja. Nah, di sini ketika pertama kali mengakses ERM, di sini ada tampilan di mana diperlihatkan email-email yang masuk dari email yang sudah tertaut di program tersebut. Misal di sini ada email di atas ada spam, dan juga spam. Di situ itu hasil dari modelnya mengidentifikasi bagaimana email-email yang masuk tersebut terklasifikasi di dua klasifikasi tersebut. Kemudian ada juga filter. Filter ini dia bisa mengfilter yang mana saja spam, yang mana saja ham. Terus bisa juga kita mencari berdasarkan subjek dari si email ini. Boleh dilanjut kayaknya untuk tombol feedback. Nah, tadi ada tombol feedback. Nah, di sini ketika pertama kali mengklik emailnya, sini ada ya seperti email biasanya, ada subjek, ada isi dari emailnya. Terus sini ada hamnya sendiri, ada hasil klasifikasinya. Jika dipencet tombol beri feedback akan muncul seperti di gambar yang di kanan ini, yang dimana bisa diberikan input apakah memang benar atau salah. Nah, jika benar, maka model akan memasukkannya ke dalam dataset dan sesuai dengan apa yang diklasifikasikannya. Dan kalau misal salah, maka sebaliknya. Mungkin untuk implementasi secara langsungnya bisa dilihat oleh Christian. Apakah siap? Ya. Oke, boleh dilanjut sama Christian. Oke. Izin menjelaskan, di sini kami memakai front end-nya itu Next.js, dan di sini saya udah ngidupin bagian back end-nya itu pakai Flux sebagai peneruskan API-nya. Terus di sini bagian front end-nya untuk Next.js. Nah, kemudian ini tampilan visualnya, yang dimana nanti data yang sudah dituning ataupun sudah dilatih sebelumnya akan dikirim melalui API dengan file JSON seperti ini. Yang akan mengirimnya itu Flux dan REST API gitu. Jadi dia akan mengirim ke Next.js, dan begini tampilannya kurang lebih ketika dibuka webnya akan mengarahkan ke endpoint begini.
Oke, ini endpoint dari webnya, dan ya ketika dibuka masing-masing slug dari webnya ini akan memunculkan isi dari emailnya, dan dapat dilihat di sini ketika diklik ini dapat kita berikan feedback seperti itu, bisa feedback salah benar ya kirim, dan akan real time berubah gitu. Dan saya akan kembali ke bagian dashboardnya. Saya akan demonstrasikan salah satu penggunaannya. Misal, oke maaf, di sini karena saya memakai client side rendering agak lama gitu ngerendernya. Misal yang ini saya melakukan prediksi salah dan kirim feedback, dan feedbacknya akan dikirim ke modelnya, kemudian akan diteruskan melalui API ke Next.js kembali gitu. Dan ketika sudah berhasil, ini masih loading, dan artinya ini oke, sudah berhasil, artinya model akan diperbarui, dan ketika saya nge-fetch datanya kembali, dia akan berubah confidence-nya sesuai dengan hasil model tadi. Tadi sepertinya lebih rendah, lebih tinggi ya, karena saya melakukan prediksi salah, maka akan lebih rendah gitu, sesuai dengan tuningan modelnya. Oke, mungkin itu sekian dari demonstrasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terima kasih Tian atas demonstrasinya tadi. Jadi untuk penutupannya, evaluasi dari kami mengenai proyek kami sendiri ini adalah yang pertama, ya jumlah datasetnya sebenarnya masih kurang. Jadi oleh karena itu sebaiknya dataset harus diperbanyak agar model dapat belajar lebih dalam mengenai karakteristik pesan spam dan HAM. Karena beberapa message yang seharusnya HAM dia terkadang ngeklasifikasi sebagai spam dan juga sebaliknya. Kemudian ya karena keterbatasan waktu untuk mengerjakan tugas besar ini, perlu juga mungkin adanya penambahan fitur yang dimana yang akan berguna di website, seperti mungkin yang sudah ada search bar, filter, atau refresh, mungkin bisa dikembangkan lagi. Terus yang ketiga, penambahan model matematis, yang dimana tadi seperti diketahui, seperti dijelaskan oleh teman saya, model yang kami gunakan ini masih menggunakan model matematis naive Bayes. Mungkin bisa ditingkatkan ataupun bisa dilakukan penambahan formula, perbaikan atau pada beberapa formula tersebut. Next. Baik, jadi kesimpulan dari proyek kami ini, yang pertama untuk data preparation atau persiapan data, perlunya dataset yang lebih banyak serta sistem feedback yang dapat membantu untuk memvariasikan dan memperbanyak dataset. Kemudian untuk pembuatan model tersendiri, kedepannya model dapat diintegrasikan langsung ke sistem keamanan email. Yang dimana pada saat ini kami masih belum mendapatkan caranya bagaimana karena keterbatasan waktu. Terus dan terakhir untuk evaluasi model tersendiri, model yang bisa dilihat dari demonstrasi tadi sudah layak untuk digunakan. Kemudian lagi-lagi karena keterbatasan waktu, mungkin masih ada ruang untuk pengembangan lanjut ke depannya. Baik, jadi sekiranya sekian penjelasan mengenai tugas besar ya dari kelompok 4 untuk mata kuliah pembelajaran mesin telekomunikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.